Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan gue Alvin Adi Satria dan ya selamat datang di video eh, ngoding lagi ya. Nah jadi di video kali ini kita bakal coba slicing sebuah UI design. Nah jadi UI design ini adalah UI-nya hasil dari desain barangnya Mas Kuku ini nih. Tutorial web design untuk online course dengan aset gratis. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngikutin video coding ini, diharapkan udah nonton dulu atau udah ngikutin dulu video Mas Kuku ini ya. Nah, jadi setelah kalian selesai bikin UI-nya, baru kalian balik lagi ke sini. Nanti kita bakal sama-sama bikin codingannya ya. Kita slicing ke HTML dan juga CSS. Nah, sebelum itu kita bakal breakdown dulu. Jadi video ini bakal ada dua part. Jadi yang pertama kita bakal bikin segini dulu. Nah, ini ke bawahnya masih kosong ya. Sebenarnya Mas Kukuh tuh udah bikin lengkapnya banget. Tapi di sini gue masih ya baru setengahnya. Dan karena durasi juga gitu ya. Karena durasi juga jadi gue bakal bikin dua part. Nah, sekarang kita breakdown dulu. Bakal pakai CSS apa aja. Nah, jadi pertama-tama kita bakal bikin navbar ini. Nah, di nav ini kita bakal bikin pakai display flex. Nah, ini juga kita bakal pakai displaynya flex. Nah, terus ini kan rada-rada keluar gini ya. Kita bakal pakai position absolute. Nah, lalu ini ya biasa aja ini display flex terus center gitu. Nah, terus ini kita bakal coba pakai CSS grid ya. Kita bakal coba pakai CSS grid. Dan yang ini kita bakal coba pakai flex. Oke. Nah, ya. Oke, langsung aja sekarang kita buka text editornya. Silakan bikin folder satu yang kosong. Di sini saya udah bikin online course ya. Nah, terus kita new file aja. Index.html. Kita bikin dulu file awalnya. Terus sekarang kita ekspor dulu ya aset-asetnya. Terus kita bikin folder aset. Bikin folder lagi image. Di asetnya bikin folder lagi dan CSS. Oke. Terus sekarang di image-nya kita coba ekspor gambar-gambar yang kita butuhin. Nah, ini kayaknya kita bisa bikin pakai div, tapi nggak apa-apa lah kita ekspor aja yang di sini, biar mempercepat juga ekspor. Terus jangan lupa ya SVG ya, biar resolusinya tuh nggak pecah. Terus ekspor, masukin ke file yang kalian tadi udah buat ya. Oke, tadi gue buatnya di dokumen kalau nggak salah, di dokumen online course. Nah di sini ya, asset image. Terus kasih aja nama filenya misalkan nav toggle gitu ya. Terus sekarang kita bakal, nah ini kan sebenarnya ini juga bisa ya pakai teks gitu, tapi karena di sini ada semacam aksen hijaunya gitu dan juga agak besar gitu titiknya, jadi kita ekspor SVG aja sebagai logonya. SVG export icon. Oke, kita kasih misalkan logo teks gitu ya. Ini mungkin videonya bisa dipercepat aja ya. Nah, lalu habis itu kalian harus ekspor ini, yang ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ya di IG-nya Mas Kukuh, kita lihat dulu. Nah, by the way, saya udah izin ya ke Mas Kukuh ya. Nah, saya udah izin slicing Mas, silahkan. Dan juga saya juga boleh diizinkan untuk membuat videonya buat di-share ke sama kalian. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat prototipenya nih ya. Nah, kita lihat nih prototipenya. Mas Kukuh di sini ngelihatin prototipenya. Di video kali ini kita akan membuat web design khususnya untuk landing page sebuah platform online course. Nah, jadi semacam ada animasi-animasi gitunya ya. Nah, jadi sekarang kita ekspornya jangan satu grup kayak gini, tapi kita pisahin. Jadi kalau cara itu gini. Nah, yang pertama kita ekspor ininya doang nih. Kita ekspor ininya doang, ilustrasinya doang kita ekspor. Jadi SVG ya, SVG, terus ekspor.
Nah, lalu sekarang kita coba misalkan ini hero IL lah, ilustrasi maksudnya ya, biar mempersingkat aja ekstensinya. Terus yang belakang ini, yang bulat ini sama yang dua garis ini, silahkan digrupkan lagi, jadi misah gitu. Ups, kita ke belakangin. Terusnya juga kita ekspor, SVG juga. Misalkan ini adalah overlay hero gitu ya. Terus apalagi yang harus diekspor? Ups, ini ya, ikonnya 1, 2, 3 ya, kita satu-satu aja. Biar nggak jadi folder zip. Ekspor. Ups, harusnya ini SVG ya, maaf. Ekspor ini kita kasih misalkan time icon, kita ekspor. Ini saya percepat ya. Nah, semua aset-asetnya sudah saya ekspor. Jadi sekarang kita tinggal bikin file CSS ya. Kayak gini aja, style.css. Nah, terus sekarang kita coba bikin HTML-nya dulu. HTML yang gini ya. Title-nya misalkan apa tadi namanya, lupa lagi. Sinau ya. Sinau online course kayak gini. Sekarang kita sambungin dulu si stylenya. Ups, maaf, maksudnya link. Kita link dulu si CSS-nya. Kita masuk ke folder assets, CSS, style.css. Nah, oke. Jadi yang pertama-tama kita coba bikin dulu nav ya. Sebelum itu mohon maaf, kontainer dulu, jangan lupa. Bikin dulu kontainer. Lalu di dalamnya ada baru nav. Bikin nav kayak gini ya. Oke, sebelum itu kita bikin dulu konfigurasi fontnya juga ya. Kita belum juga import fontnya. Coba kita ke fonts Google. Fonts Google. Ups, kok font game. Kita cari Montserrat, enggak Montserrat maksudnya. Apanya tuh yang dipakai tuh di sini? Quicksand maksudnya. Quicksand. Nah, yang ini ya. Kita pakai yang regular, medium, sama bold. Kita embed. Nah, kita pakai yang ini aja ya. Yang import. Kita copy, masukin sini. Jadi biar bisa dipakai gitu fontnya. Oke. Setelah itu kita konfigurasi dulu. Basic aja ya. Font family-nya Quicksand gitu kan. Oke, betul. Quicksand, terus kita margin 0, padding 0. Ini biasanya suka ada elemen yang punya margin dan padding, kita hilangin aja ya. Dan sekarang apalagi, box sizing, border box ya, biar itu ukurannya biar tetap. Dan oke, sekarang kita coba mulai bikin navnya. Jadi yang pertama di sini ada nav toggle. Kita bisa bikin div aja nav toggle gitu ya. Terus kita kasih image, assets, image, nav toggle svg. Oke, sebelum itu kita lihat dulu di browser ya. Pakai live server ya, jangan lupa install extension live server. Bisa kalian download di sini. Live server. Nah, yang ini nih. Ups. Nah, yang ini. Oke. Klik kanan, terus open with live server. Biar nanti kebuka di browser. Coba ya kita lihat. Ini kita close aja, ngeganggu. Nah, ada ya. Sebelum itu kita kontainernya
konfigurasi dulu. Container punya width 1140 pixel, lalu marginnya atas bawahnya 0, kiri kanan auto. Jadi biar kayak gini ya. Oke, terus lanjutin lagi. Kita punya nav toggle. Ini close aja ya. Nav toggle, lalu kita punya nav brand. Nav brand. Kita pakai MG aja. Image, logo text. Terus kita punya nih, ini ya. Nav action atau nav links lah. Oke, ops, sebelum itu kita saya lupa ya, belum ekspor ini ya. Export polygon 1 nih. Detail kecil kayak gini juga ngaruh nih. Oke, ups, jangan PNG, mohon maaf, harusnya SVG ya. Polygon, ini misalkan left, ops, bukan left, right, arrow, gitu ya. IC. Oke, dan di navlinks ini, kalau misalnya kita lihat, ini kita pakai button aja deh ya, dua-duanya kita pakai button aja. Atau ini pakai A aja, oke, gak apa-apa deh, yang masuk kita pakai A aja. Kita A misalkan kelas small link SM ya, link small maksudnya. Href kita kosongin aja karena kita single page. Terus kita tulis masuk kayak gini. Terus image, kita masuk ke asset, image, right arrow. Oke, lalu punya satu lagi button ya. Kita button, tulis aja button primary karena ini primary ya buttonnya. Terus tulis yuk mulai. Kita save. Kita lihat dulu browser kayak gimana ya di browser. Nih mau kayak gini ya. Aduh, acak-acakan lah ya pokoknya. Oke. Sekarang kita konfigurasi si nav-nya. Yang pertama kita pakai display flex. Terus justify kontennya space between ya. Biar kayak dia tuh saling ujung pada ujung dan sisanya di tengah. Terus setelah itu align itemsnya center biar dia tuh di tengah secara vertikal. Sekarang kita save, kita lihat. Nah, udah kayak gini ya. Nah, terus kita kasih tinggi deh. Kita kasih tinggi biasanya 92 pixel. Coba kita lihat. Nah, udah ya, udah mulai kelihatan ya. Sekarang kita coba yang harus diedit tuh berarti ya. Yang tadi A SM, link SM ya kalau nggak salah. Link SM. Kita lihat ini warnanya kita ambil. Colornya, colornya kita pakai hexa. Terus font size-nya 20. Tag decoration-nya non ya. Non. Lalu font weight-nya sekitar 500 kalau nggak salah. Coba kita lihat. 600 mungkin. Ini yang diimport berapa mulu nih? Berapa weight? 700. Oke lah, seperti inilah ya, nggak apa-apa. Sip, udah sip. Sekarang tinggal yang button ya. Salah. Button, btn, primary. Kita lihat dulu nih backgroundnya warnanya apa. Ini kita langsung aja kasih di sini background color. Terus kasih padding ya. Jadi di start default paddingnya tuh ke atas bawah 16 kiri kanan 40. Berarti atas bawah 16 kiri kanan 40 pixel. Terus bordernya kita hilangin. Bordernya non. Lalu sekarang kita coba kasih border radius
50%. Coba, dan juga jangan lupa ya warna teksnya itu putih. FFF gitu ya. Oke, kita lihat. Oke nih, ini border radiusnya kenapa ya? Kalau dikasih 50% malah gini. Ntar, gini aja deh. Kita akalin aja. 100 pixel gitu lah. Masih kurang. 300 pixel. Udah oke sih sebenarnya. Oh iya, jangan lupa untuk font size-nya 20 pixel dan juga font weight-nya kita kasih bold aja ya. Bold terlalu gimana gitu ya. Oke deh. Kita kasih medium aja. Ini kan yang diimport cuman ada 500, 400, 500 sama 700 ya. Oke, ini juga kasih medium aja lah. Kayak gini ya. Oke. Sekarang kita coba bikin si ininya biar agak ada jaraknya gitu ya. Berarti ini kita bakal ngutak-ngatik si navlink-nya. Oke. Navlinks kita kasih width dulu. Misalkan kita kasih 40% deh. 40%. Kita kasih display plex di plex. Lalu kita kasih justify content center, align item center juga. Coba. Maaf, maksudnya justify content between ya harusnya ya. Di koma jangan lupa. Nah, ini terlalu kejauhan, berarti 30%, 20%. Terlalu itu ya. 28 berarti ya. 25 deh. Oke ya, udah sip. Tapi ini kayak gimana gitu ya? Harusnya kan ini di tengah ya. It's okay. Oke, kita akalin yang si brandnya biar di tengah. Nav brandnya biar di tengah ya. Nav brand. Benar namanya nav brand. Kita akalin biar di tengah. Jadi caranya kita kasih position absolute. Tapi jangan lupa kalau misalkan kita mau ngasih position absolute di child element, di parent elemennya kita harus kasih position relatif ya. Biar dia nggak kemana-mana gitu. Coba kita lihat. Nah, di sini. Terus coba bisa gak dikasih gini. Margin atas bawah 0, kiri kanan, auto. Bisa gitu nggak? Nggak bisa ya. Berarti ini harus pakai cara ribet. Transform translate x berarti ya. Min 50%. Lalu kita dari leftnya 50%. Kayak gini. Nah, ini udah di tengah nih ya. Oke, gimana? Udah mirip kan? Udah mirip ya. Udah sip nih. Nah, sekarang kita bakal garap dulu ilustrasinya aja ya. Atau ya semuanya lah kita garap. Yang di hero sectionnya kita garap. Kita ini kan ada div class container nav. Nah, ini ya. Kita bikin di sini hero misalkan. Hero section, kita bikin section aja. Section kelasnya hero ya. Ups. Harusnya di sini. Kelasnya hero. Lalu sekarang kita coba bikin dua berarti ya. Dua kolom ini. Berarti misalkan di sini kolom di text heading itulah. Terus di sini kolom illustration hero gitulah ya. Ribet banget nama kelasnya ya. Yang penting ya ngerti lah ya kalian gitu. Oke. Sekarang kita coba bikininnya dulu, headingnya dulu. Kita pakai H1 hero heading. Tulisannya kita kopas aja. Waduh, nge-lag nih.
Tulisannya kita kopas. Terus kita kasih paragraf ini ya. P teks P aja lah gitu. Sangat tidak efisien ya nama kelasnya. Coba kalian yang bagus nama kelasnya jangan kayak gini. Oke, terus kita bikin ini udah ada ya button yang tadi yang di sini. Kita tinggal bikin button pakai kelas btn primary. Yuk mulai. Lalu kita bikin button yang sama tapi kelasnya secondary. Lihat price list ya. Lihat price listnya. Oke. Masih sangat dasar sekali ya. Nah, sekarang kita coba di sini keluarin image yang overlay-nya dulu. Assets, image, overlay. Nah, ini kita duplikat aja. Cara duplikat cepat gitu, Alt shift bawah gitu ya. Terus hero il kita lihat. Wadaw, masih ambruk gini ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita bikin dulu section yang punya kelas hero-nya. Betul kan kelasnya hero? Ya. Display-nya flex, terus width-nya jangan lupa 100%. Justify content space between. Oke. Udah sip nih. Oke. Apakah ada yang salah? Enggak ya. Sekarang kita ini biarin dulu ya, yang ini kita otak-atik dulu gambarnya ya. Nah, yang pertama tadi kita tinggal ambil kelas yang ini, kita copy aja. Titik itu. Oh iya, jangan lupa di sini juga kasih kelas deh biar gampang. Kelas BG1 kelas IL hero gitu ya. System hero image. Nah, image-nya kita kasih position absolute. Ini default-nya. Dia malah langsung ke situ ya. Position absolute terus left-nya right-nya kita buat 0. Dan top-nya juga kita buat 0 ya. Atau top-nya kita buat 0. Nah, dan z index negatif 999 biar di belakang banget gitu ya. Oke nih, cuman ada yang kurang bawah ya. Nih si ininya nih, si ilustrasinya ya. Ini kenapa nih? Ngelag. Nah, sekarang si IL hero-nya kita kasih di top-nya gitu ya. Wait. Di top-nya misalkan tip 20%. Coba. Kok nggak rubah ya? IL hero MG. Nah, gini. Kelebihan atau enggak nih? Udah ya, udah pas ya. Nah, ini udah oke nih ilustrasinya nih. Sekarang kita baru benerin yang ini. Jadi itu namanya column tag heading. Kita edit dulu itunya. Column tag heading. Sekarang kita coba kasih dulu width sekitar berapa persen nih?
Kalau dikira-kira 70% lah. Width 70%. Harusnya ini sampai mana sih? Nah, sampai sisi now ini tuh sudah ke bawah ya, berarti coba kalau 80, sorry, 50%. Oke deh, segini kayaknya. Oke, terus sekarang hero headingnya atau H1-nya, hero headingnya kita kasih font size berapa nih? 64. Dan terus kita kasih warna ini ya, color. Coba kita lihat, udah ox. Terus yang kita harus ubah lagi ini ya, padding topnya sekitar 124 pixel deh. Nah ini ya, kayak gini ya. Oke. Terus kita ubah si P nya, P text P, font size nya 18 pixel, dan colornya sama kayak yang masuk itu ya, ini. Terus kita kasih nilai default maksudnya margin top 24 pixel. Terus kita kasih line height sekitar 24, ini kan 18 pixel, berarti sekitaran 28 pixel. 38. Nah, segini ya, 38 pixel line height-nya. Terus kita bikin sebentar, kita lihat dulu nih recordingnya aman ya. Nah, terus sekarang kita bikin ini ya, si yang yuk mulai ini. Oke. Kita bikin secondary-nya maksudnya. Button secondary-nya tadi kan kita udah bikin button primary, sekarang secondary. Caranya kita duplikasi aja, soalnya ada beberapa hal yang sama. Kita duplikat aja yang itu, ganti ini secondary. Cuman background color-nya diganti jadi transparent. Border-nya jadi maaf. Ini ya. 2 pixel ya. 2 pixel solid ini, dan juga colornya jadi ini. Oke. Udah sip. Tinggal kita kasih, oke ini di si P-nya aja deh. Si P-nya juga punya marginnya gini aja deh. Bukan margin top doang, tapi margin atas bawah 24 pixel. Nah, sip ya. Maybe kita bakal kasih di sini aja deh untuk stylingnya. Di button kita bikin style di sini karena cuma satu doang ya, margin left 16 pixelan. Mohon maaf, bukan margin left, margin right. Duh, kebalik mulu ya. Oke. Jadi biar agak jarak gitu. Dan ya, ini untuk bagian hero-nya udah selesai ya. Oke, ini karena udah sekitar setengah jam, takut kalian bete gitu ngikutinnya. Jadi, oke ini part satunya. Besok kita bakal bikin part 2-nya ya. Nah, part 2-nya berarti tinggal ini. Ya, kita bikin sampai sinilah, kita bikin section lagi. Terus saya juga nih masih banyak ke bawahnya yang Mas Kukuh buat, belum saya desain. Jadi ya segitu dulu aja untuk video kali ini.
Jangan lupa untuk di-subscribe juga dan juga di-subscribe ke channelnya Mas Kukuh. Dan terima kasih juga buat Mas Kukuh yang udah mengizinkan desainnya boleh saya slicing ke HTML ya. Nah, oke, jadi segitu aja. Semoga bisa mengikuti dengan lancar. Kalau ada yang nggak ngerti atau keliru, silahkan DM aja ke Instagram ux.alvin atau juga ke Instagramnya Mas Kukuh ya. Jangan lupa di follow juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.